Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua di konten YouTube Akbar Family, Akbar Nazari Muhammad. Masya Allah, Abi, Alhamdulillah. udah lama banget nggak bikin konten. Ya, kita kembali lagi ke sini teman-teman semua. Tujuannya ya satu sih sebetulnya, ingin ikut andil membuat karya untuk umat gitu ya, agar manfaat ada atau nggak adanya kita nanti, khususnya ya untuk anak-anak kita sih sebetulnya, Bi. Nanti semoga anak-anak kita melihat gitu manfaat yang kita lakukan sekarang. Amin ya rabbal alamin. Iya, di konten kali ini teman-teman, sebetulnya di konten juga yang akan mendatang, kita ingin buat video yang menjawab pertanyaan kehidupan realita teman-teman semua, dan ya kehidupan kita juga gitu ya dengan menjawab kehidupan realita kita sehari-hari, bukan kita ya, teman-teman kita semuanya, kehidupan manusia saat ini ya, semoga menjadi jariah buat kita. Amin. Dan untuk kali ini perkenalkan, saya hostnya Diana Arum, istrinya Ustadz Akbar, dan di sini kita kedatangan bintang tamu suami saya sendiri, yaitu Ustadz Akbar. Dan nanti mungkin kita bisa jadi hostnya ya, Bi. Nanti ngundang narasumber yang lain. Bisa nanti ngundang narasumber yang memang punya kisah inspiratif gitu. Nanti bisalah ditukar-tukar siapa hostnya, siapa narasumbernya, gitu ya. Baik, kita ingin menjawab teman-teman semua satu pertanyaan dari jamaah yang kemarin bertanya ya, dengan pertanyaan yang mungkin cukup menggelitik hati siapa yang melihat Ustadz Akbar nih. Kalau lihat Ustadz Akbar mungkin berpikir gitu, ini siapa sih dan sebagainya gitu ya. Siap dengan pertanyaannya? Insyaallah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kok bisa jadi Ustadz? Insyaallah. Gitu pertanyaannya teman-teman. Jadi kenapa sih, asal muasalnya gimana sih kok bisa dipanggil Ustadz Akbar gitu. Mungkin ada yang lihat Abi tuh masih belum begitu tua. Mungkin kan di kalangan kita kan melihat yang namanya guru Islam itu kan tua gitu ya, atau sudah berusia gitu. Tapi kan Abi masih muda gitu, terus pengalaman belum banyak gitu. Emang kisahnya tuh gimana? Apakah ada sekolah Ustadz? Apakah memang cita-citanya menjadi Ustadz kemudian memanggil Ustadz? Apa bagaimana sih, kan kita mungkin ada yang tanya gitu ya teman-teman semua. Jadi coba di-sharingin sama kita gimana awalnya gitu. Baik, pertanyaannya jawab, ya, Masya Allah. Teman-teman ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga teman-teman yang menonton ini bisa mengambil banyak manfaat ya Amin. dari apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan yang baik diambil, yang kurang baik nggak usah diambil. Ini mungkin pertanyaan ini jarang ya disampaikan, dan mungkin jarang. Ini pertama mungkin ditanya Umi ya. Mungkin ada yang mau bertanya tapi kan nggak enak. Ya, nggak enak. Alhamdulillah ada yang lantang juga bertanya seperti itu. Ya. Sebelum masuk ke jawaban, mungkin istilah Ustadz itu di Indonesia sendiri itu representasi dari orang-orang yang pernah sekolah atau di sekolah Islam lah ya, pesantren dan lain-lain, atau juga biasa mengisi ceramah atau khatib, biasanya dipanggil Ustadz. Nah, sebetulnya di Timur Tengah bahasa Ustadz itu biasanya dipakai untuk level pendidikan sebetulnya, di atas profesor. Nah, jadi Syekh, Ustadz, Profesor, nah gitu. Tinggi mana Ustadz, Profesor? Lebih tinggi Ustadz. Ustadz itu rata-rata gini, jadi level, jadi gini. Kan kalau kita tuh paling tinggi levelnya Profesor, ya kan? Nah, kalau di sana Ustadz itu selama lah dengan Profesor. Ya, di atasnya Syekh biasanya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi punya latar belakang keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak sembarangan memang istilah itu. Lalu kemudian di Persia, Ustadz itu juga lebih Persia tinggi. Itu maksudnya? Persia itu Iran. Oh. Iran hari ini. Sekarang kan nggak ada Persia. Ya, dulu namanya Persia. Dikira sejarah Nabi Persia.
Tapi bahasa Persia, ustadz itu sebenarnya dari bahasa Persia, artinya maha guru lah ya di sana. Sebetulnya pembahasan ini nanti relate sama apa yang saya sampaikan, dan memang pertanyaan ini jarang saya jawab karena memang fokusnya banyak ke problematika umat, masalah umat yang sering saya jawab daripada tentang kisah pribadi. Jarang bahas kisah pribadi jarang bahas. gitu ya. Nah, kita juga kan jarang menonjolkan itu karena memang dari yang difokuskan itu lebih ke masalah dakwah. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin bisa jadi awal untuk menjawab pertanyaan dan menjadi manfaat buat kita. Apa sih yang harus dipersiapkan? Barangkali mungkin di teman-teman, di lingkungan teman-teman nanti ada yang jadi ustadz juga, tapi kita persiapkan dari situlah anaknya mungkin ya anaknya, karena harapannya ternyata ingin anak-anak jadi ustadz gitu kan. Nah ini kan menarik sebetulnya, dan itu saya doakan mudah-mudahan semakin banyak ustadz-ustadz baru dari teman-teman semua yang nonton generasi yang akan datang. Lanjut. Jadi yang pertama, amanah itu dimulai dari saya mengajar. Nah, mengajar diamanahi untuk mengurus masjid dan mengajar ngaji di sekitar masjid di kota Cimahi. Nah setelah itu amanahnya bertambah, lebih luas lagi, ditambah lagi amanah lagi untuk ngajar lebih banyak lagi, sampai saya sempat ngajar PAI dulu di kampus. Nah terus dari mana sih ilmunya untuk menyampaikan? Alhamdulillah ketika kecil memang saya senang sekali tentang Islam, tentang Nabi, tentang Al-Quran, senang, jadi punya kecenderungan. Sebetulnya emang kayak gitu fitrah nggak sih, Bi? Itu fitrah banget sebetulnya. Jadi untuk menyukai Islam kan fitrah ya? Fitrah. Nah dari fitrah itu, alhamdulillah banyak kemudian saya tabung uang untuk beli buku. Ini ya buku. Nah ini bukunya ya. Dari sebelum nikah memang udah ada bukunya gitu, jadi lebih duluan dari Umi. Total berapa buku Abi punya? Mungkin sekitar puluhan ribu ada? Enggak, kayaknya 10.000 judul ada. Masya Allah. 10.000 judul buku ya. Itu dikumpulin dari kapan? Macam-macam, ada yang beli, ada yang kasih. Berarti kalau ada apa itu apa? Kalau ada apa yang pameran buku gitu yang ya, Islamic Book Fair itu kita udah siapin tabungan. Harga buku tuh mahal, di Indonesia itu cukup mahal. Tapi alhamdulillah azamnya dari saya senang baca, kemudian senang Islam, alokasi amanah baru, dikasih kesempatan belajar sampai ke luar negeri. Dulu di Mesir, alhamdulillah. Gitu, itu yang kedua ya. Yang ketiga, sepulang dari Mesir dikasih amanah lagi, dakwah ke masyarakat, sampai ke desa-desa, ke pegunungan-pegunungan tuh yang nggak tersentuh, belum ada kamera, masuk ke sana. Nah dari mana sih ngajar-ngajar itu? Ternyata saya tanya ke kakek saya dulu alhamdulillah pernah tinggal di di Mekah, dan bukan kakek saya sebetulnya, kakeknya ayah saya. Jadi berarti saya, apa tuh? jadi berarti Uyut ya? Uyut, nah Uyut tuh punya anak namanya Abdul Majid ya, almarhum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Allahumma yarham. Jadi Abdul Majid itu kan nama yang unik ya. Di Indonesia tuh jarang nama Abdul Majid. Kayak ini ya, nama khalifah. Ya, itu salah satunya nama khalifah nih yang di Utsmani, khalifah terakhir. Abdul Majid. Terus mikir banyak saya sama nama itu gitu. Ternyata apa ini jalannya untuk sampai ke sana? Sampai kemudian menjadi nama ustadz gini. Artinya mungkin masih ada hasab gitu ya, kan ada nasab, ada hasab gitu. Ya. Jadi ada yang diturunkan, atau mungkin istilahnya tuh ada darah yang mengalir gitu ya. Ya gennya gitu, ada gennya gitu. Ya, jadi ada ceritanya kok. Saya tanya sama keluarga kan masih ada, waktu itu masih lengkap. Saya tanya kenapa sih seperti ini, namanya seperti itu, kok beda ini namanya beda kok sama itu. Ternyata kakek Uyut ya, bukan Uyut saya itu lama tinggal di Mekah, pulang itu ketika setelah pasca kemerdekaan, dan terus melanjutkan hidup di kota Bandung. Masya Allah. Gitu. Jadi ada ceritanya, tiba-tiba kok namanya kasih Abdul Majid ya. Masya Allah. Gitu. Ya mungkin itu ya, perjalanannya panjang ya. Perjalanannya panjang. Sehingga disebut sebagai ustadz gitu.
sebetulnya saya berat juga sih ada nama Ustadz gitu ya. Cuman itu kan panggilan umat. Saya juga nggak jarang juga sih bawa Ustadz nggak mau manggil Akang juga saya apa namanya nengok gitu ya. Manggil Akang, manggil Mas. Saya manggilnya juga Mas. Nah, iyalah suami sendiri. Jadi istilah itu memang peruntukan untuk mengajar. Alhamdulillah banget wasilah dari ngajar itu banyak kebaikan yang mungkin bisa disampaikan gitu ya, Mi, kurang lebih lah ya. Kalau ada yang kurang ya mohon maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Sedikit Diana berikan konklusi sebelum kita tutup ya Bi. Masya Allah, sebetulnya mau dipanggil siapa aja juga nggak masalah ya Bi. Kalau dibilang jadi ustadz juga mungkin bagi orang lain, bagi yang ilmunya dalam juga mungkin kita itu bukan kita ya, Abi mungkin masih sedikit gitu ya Bi ya. Tapi bagi orang mungkin ada yang pengen belajar dari sedikit itu ya siapapun panggilannya itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang disampaikan. Yang penting adalah khairnas anfa'uhum linnas atau khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allama. Jadi yang paling penting adalah dapat manfaatnya apa enggak gitu ya Bi ya. Mau ustadz mau apa, yang penting ngasih manfaat ya. Ada juga kok yang bukan ustadz tapi juga ngasih manfaatnya banyak gitu ya. Pokoknya intinya mah pengennya ngasih manfaat. Gitu aja dari kita, semoga menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh lewat DM, boleh lewat komen. Jangan lupa di subscribe, follow, dan komen yang positif. Boleh di-share kemana. Semoga nanti bisa jadi teman silaturahim, nambah ukhuwah Islam kita. Amin. Mungkin gitu dari Akbar Family, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.